Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasil ila imam al-malik rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidarin amin wa qala ibnu Athaillah. Dan telah berkata Ibnu Athaillah, maksudnya Ibnu Athaillah Skandari ya, pengarang kitab Hikam. La tushib man la yan ha nahadho yan hiduka man la yan hiduka halahu. Jangan engkau temani orang yang tidak membangkitkan kamu, membangkitkan keadaan kamu. Wala yaduluka ala wajika wala yaduluka ala wajika dan tidak menunjukkan kepada engkau perkataan-perkataannya ya. Itu perkataan dari Ibnu Athaillah Skandari. Jangan nemenin orang yang tidak membangkitkan jiwa yang baik ya, membangkitkan jiwa, membangkitkan kebaikan-kebaikan dan tidak menunjukkan kepada perkataan-perkataannya, tidak menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang temenin tuh, ya kayak begitu. Ya, ngomong lagu ini ya. Iya, ngomongnya lagu ngabluk. Qala syarihuhu Ibnu Abbad berkata pensaroh ya. Sarah yang menjadi penjelasan terhadap kitab Ibnu Athaillah tadi adalah siapa Ibnu Abbad panhidadul hali wa dilalatul maqali Allah taala wa faidah as-suhbah ya. Membangkitkan hal aja yang membangkitkan hal, keadaan dan menunjukkan perkataan kepada Allah taala itu adalah faidah pertemanan. Wa ma'nal hal al-munhadid hahuna dan makna hal yang terbangkitkan di sini adalah wa antakuna himmatu adalah himmahnya, semangatnya muta'alliqah terkait bergantung billahi kepada Allah taala. Murtafi'ah anil makhlukin terangkat dari makhluk-makhluk layal jauh fi hawaijihi yang tidak menyandarkan ke semua kebutuhannya illa illallahi ta'ala kecuali hanya kepada Allah ta'ala wala yatawakkalu fi umurihi dan tidak bertawakal terhadap urusan-urusannya illa allahi ta'ala kecuali kepada Allah ta'ala. Qad saqata i'tibarun nasi telah jatuh i'tibar gambaran manusia min ainihi dari mata pandangan matanya wala yara minhum dharan wala nafan dan dia tidak melihat madharat dan manfaat wa asqata nafsahu min ainihi dan telah gugur dari dirinya terhadap dirinya dari matanya fala yushahidu laha maka dia tidak menyaksikan laha baginya fi'lan pekerjaan wala yakti dan dia tidak menurut laha dari hadzan bagian hadzan wa yakunu fi amalihi kulliha jarian ala muqtadi syar'i dan adalah semua amal-amalnya itu berjalan berdasarkan tuntutan syariat min ghairi ifratin wala tafridin tidak meremehkan dan tidak berlebihan wa hadhihi sifatul arifin dan inilah sifat kaum arifin al-muwahhidin yang bertauhid inilah ya gimana yang mengesahkan Allah. Iya, pokoknya ini istilah aja ya, arifin al-muwahhidin. Kalau artinya adalah orang yang ma'rifah dan yang bertauhid. Fasuhbatu min hadhi halihi
wa in qalat ibadat wa nawafil. Wa in ya mana tadi itu. Fasuhbatu maka berteman min hadhihi hati dari fasuhbatu min hadhihi halihi dan berteman dengan hal yang seperti ini noin kolat walaupun sedikit ibadahnya wa nafiluhu dan ibadah sunatnya makmunah al-aliyah mengamankan al-ghailah dari kelalaian mahmudah al-akibah yang baik akibatnya jabilah likuli faidah memberikan faidah diniyah wa duniyawiyah memberikan faedah secara duniawi agama maupun secara duniawi. Panjang. Perkataannya panjang ya. Jadi di sini dicatat dikutip perkataan Ibnu Athaillah bahwasanya dalam berkaitannya dengan masalah ini kan kaitannya dengan masih masalah uzlah ya. Menyendiri di sini kalaupun kita pengen ada teman bergaul maka Ibnu Athaillah ini mengasih wanti-wanti jangan berteman kepada orang yang tidak memberikan efek bagus, memberikan pengaruh bagus terhadap hal itu sebenarnya kondisi kejiwaan. Ya, kondisi kejiwaan. Ya, hal. Kan begini ya, kalau dalam tasawuf itu ada namanya hal, ada makom. Ya. Kalau hal itu adalah sesuatu yang sifatnya diusahakan, kalau makom itu sesuatu yang diberikan oleh Allah. Gitu. Iyalah. Ya. Enggak, jadi gini. Dalam tasawuf begini ya, hal itu balik. Makom itu sesuatu yang diusahakan. Misalnya kalau Al-Ghazali itu membuat tingkatan-tingkatan itu sampai 7 diawali dengan taubat, kemudian ridho dan sebagainya. Itu namanya makom. Sesuatu yang harus dilalui oleh kaum sufi untuk mencapai untuk ma'rifatullah. Itu sifatnya dibengenyakan aja gitu kan. Nah, kalau hal itu ketika kita sudah melalui tahap itu, maka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi-kondisinya gitu kan. Setelah dia melalui makam ridho, maka halnya begini, kondisinya kayak gini ya. Raihan spiritual lah kira-kira gitu. Raihan spiritual. Ya. Layanahu halahu yang tidak memberikan kondisi kejiwaan ya. Raihan kejiwaan dan tidak bisa dan yang perkataan-perkataannya itu tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan ditemenin. Ya kayak gitu. Yang omongannya ngablu aja ya. Yang kelaguannya ya begitu dah. Ya. Pokoknya enggak bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan deketin yang kayak begitu. Mendingan nama yang begitu mah uzlah aja. Gitu. Menyendiri aja, kita hindari ya. Nah, di sini disebutkan dikasih penjelasan oleh Ibnu Abbad bahwasanya yang dimaksud halnya itu kondisi yang terbangkitkan itu al-hal al-munhidah yaitu adalah semangatnya itu muta'alliqah billahi ta'ala, tergantung ya, menggantung kepada, terkait ya, selalu terkait kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selalu itu kan apa-apanya lillahi ta'ala. Dan udah mutlafiyah anil makhlukin, udah lepas urusan-urusan pamrih-pamrih manusiawi, kemudian apalagi omongan-omongan manusia, pandangan-pandangan manusia itu udah lewat. Ya. Pokoknya yang dia tuju cuma Allah Subhanahu wa taala.
orang mau bilang apa, kalau emang itu Allah ridhoin, maka dia jalanin. Ya. Gitu. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin. Ya. Nah, di sini disebutkan juga yang dia kemudian menyandarkan semua kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya bertawakal, menyerahkan semua urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disebut juga bahwa konsakota i'tibarunas, itu tadi penegasan ya, penegasan bahwa semuanya pandangan-pandangan manusia, anggapan-anggapan manusia itu udah lewat, udah dia nggak gubriskan gitu. Kalau emang dia yakin apa namanya ngaji subuh itu membawa manfaat ya untuk peningkatan pengetahuan agama, untuk peningkatan kualitas beragama, kualitas beribadah, maka walaupun ngantuk-ngantuk tetap dilakonin, walaupun apa namanya katanya begini nggak level apa katanya nggak level katanya level kolot semua ilmunya masih rendah ya masih cetek ya cetek. bodo amat. Karena apa? Karena di sini kita mainnya adalah keyakinan bahwa yang kita tuju adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan orang tersebut tidak melihat dari manusia itu madorot dan manfaat. Ya, terserah gitu kan. Kalau mau apresiasi secara positif ya terserah, nggak ada urusan. Mau diapresiasi secara negatif ya bodo amat, emang gue pikirin kan gitu. Ya. Harapannya hadiah dari Allah. Ya, harapannya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yusyahidul hafilan, nah, kemudian walayat lahadon ya, dan tidak memberikan sedikit pun apa namanya bagian manusia ya. Wa yakunu fi amalihi kulli hajarian ala muqtada syar'i, dan adalah semua amal-amalnya itu berjalan berdasarkan tuntutan syariat. Jadi gitu. Min ghairi ifratin wala tafritin, tidak ngeremeh-remehkan dan tidak berlebih-lebihan. Jadi gitu. Jadi orang yang arifin itu, orang yang apa namanya arifin dan muwahhidin itu, mereka beliau kalau melaksanakan ibadah ya itu berdasarkan tuntutan syariat, enggak ngeremeh-remehin, enggak ngurang-ngurangin, juga enggak berlebih-lebihan, enggak sesuatu yang enggak diajarkan ya oleh asyari itu Allah dan Rasulnya, enggak diada-adai. Wah, kayaknya ini mau bagus nih, nah dibikin kan gitu kan. Ya. Nah, kayaknya bagus nih. Ya. Sebelum kita begini dulu. Nah, jadi apa yang dijalankan itu sesuai dengan tuntutan syariat dan tidak ya berlebihan ya gini ya. Ini perlunya kita menegaskan bahwa ibadah itu berdasarkan tuntunan syariat secara moderat ya. Moderat di sini tidak mengurang-urangi dan tidak berlebihan. Ini karena memang agama Islam itu kan udah istilahnya kamil mutakamil ya, sempurna dan menyempurnakan. Jadi nalar manusia yang nggak usah terlalu banyak intervensi. Ini kan ada kejadian misalnya ya, terlalu kreatif misalnya ya, kita di medsos ya, di medsos itu ada ini contoh dari agama lain ya. Di India itu ada petapa yang dia itu mengangkat tangannya sampai puluhan tahun supaya katanya diterima doanya. Ya tahu kan? Ya. Yang orang yang kurus banget begini aja. Ya, pancoran. Kayak pancoran begini aja. Itu cara yang menurut dia gitu kan. Menurut dia
bisa menyampaikan doa dia kepada Tuhan supaya terjadi perdamaian dunia. Kayak gitu. Nah, dalam syariat Islam ya kayak begitu tuh ya nggak boleh. Artinya kalau memang pengen berdoa ya berdoalah dengan cara-cara yang sudah diatur oleh syariat. Begini begitu. Perilaku-perilaku, tindakan-tindakan yang menurut nalar, sebenarnya akhirnya bukan nalar, nafsu itu tidak tidak bisa diperdagangkan syariat karena memang tidak ada tuntunan dari Allah dan Rasul, yang nggak usah diada-adakan. Itulah pentingnya syariat. Tapi kan ada juga sejarahnya kan. Gimana? Ketika Nabi meminta doa dalam kondisi yang sangat berbahaya lah. Ya. Pandangannya sampai melebihi pala begini. Enggak, ini mau. Iya, maksudnya kalau secara di Islam gitu loh. Enggak. Kalau ketika butuh banget atau Iya, kepepet banget gitu. Itu Nabi. Doanya Jadi gini. melebihi pala. Ya, saya penjelasan dulu ya. Kalau Nabi juga kalau dalam doa-doa biasa, ya itu doanya itu pendek aja. Biasa gini ya. Gini kan. Tapi ketika darurat. Bukan, itu Nabi berdoa tangannya diangkat tinggi-tinggi itu terjadi ketika istisqa. Begini, diceritakan dalam hadis itu sampai kelihatan ketiaknya. Ya Allah, dia lebih pala Muhammad. Ya. Kelihatan ketiaknya. Sampai tinggi Muhammad, begitu, sampai kelihatan gitu. Itu kan Nabi, artinya kalau itu kan Nabi Nyai mencontohkan begitu, yang kita boleh mencontohnya. Tapi yang tadi saya bilang itu rekaan dari luar Muslim, luar Islam. Ya dari salah satu petapa di India sono, yang kalau kata dia mah kalau begitu tuh doanya bakal diterima. Apakah agama dia gitu ya? Ya, nah, itu sebenarnya barangkali juga itu rekaan dia, anggapannya kayaknya gitu kan. Kalau begini mah bakal diterima. Nah, artinya juga kalau kita itu beragama itu jangan terlalu kreatif. Kayaknya mah kalau begini gitu. Lebih bagus. Jangan kaya-kaya ya. Ya. Bagus gitu. Makanya kita bikin-bikin ya kayak begitu. Nah, itu nggak boleh. Jadi kita itu ibadah. Itu tanda masalah ibadah ya. Itu harus mencontoh Rasul. Apa yang Rasul katakan, contohkan itu yang diikutin. Yang nggak dicontohkan oleh Rasul, gak usah bikin-bikin. Gitu. Ibadah ya. Yang kitanya gini ibadah. Karena apa? Ibadah itu memang udah paketnya udah ibadah mado ya. Ibadah. Paketnya udah paket lengkap. Kalau umpamanya kita bikin-bikin, khawatir jadi melenceng dari maqasidus syariah. Bagaimana Mas Bodo? Kalau Nabi tadi berdoa ada itu begini itu dalam Istisqa. Salat minta hujan. Salat minta hujan. Pada saat itu doang, sekali doang. Bukan begini. Gimana namanya? Yang di perang Badar ngangkat sampai tinggi itu di doa waktu perang apa tuh yang melawan ribuan sama ratusan itu. Perang Badar. Badar. Ada riwayat begitu juga ya? Iya. Sama 1000. Ada riwayat begitu? Iya, ada riwayat begitu maksudnya. Jadi Nabi itu saking karena ngeliat pasukan itu terlalu banyak, makanya Allah Nabi itu meminta kepada Allah, minta bantuan lah. Doa kepada Allah, akhirnya dibantu kan sama malaikat. Iya. Enggak, Bapak Iman referensinya dari mana ini? Ya pokoknya ada. Ya artinya kalau memang riwayat itu ada, jadi kejadiannya dua, Istisqa dan ketika perang Badar. Artinya dalam kondisi biasa dia doa ya begini aja. Gitu. Ada keterangan juga jadi gimana? Ketika Rasulullah berdoa itu beliau menyatukan kedua telapak tangannya dan di depan muka itu. Iya. Ada keterangan. Iya. Ya begitu. Jadi begini posisinya. Terlalu depan. Begini. Oh, nah, depan. Ya. Ya, jadi posisi tangan ketika berdoa tuh begini. Menempel. Ya. Iya, jadi antara begini. Ini sampai Itu maksudnya tidak selalu apa ada kadang begini apa selalu begini. Dianjurkan. Ya keterangan Amaliyah Nabi ketika doa begini, bukan begini.
Apalagi kadang-kadang begini kan, ada orang malas banget. Kalau begitu kita harus coba berdoanya begini aja setiap hari. Selama ada keterangan dari Nabi lebih baik Iya. ambil. Iya. Iya. Ya, maksudnya tadi kan Ini doa-doa biasa. Doa biasa. Ya, jadi Doa balik biasa. lagi dalam kondisi biasa, Nabi itu doanya begini. Gini nih ya, Halus. apa namanya, telapak tangannya dirapetin, Menyatukan. kemudian dibuka-buka, bukan begini, ya, jadi begini. Apalagi begini ya. Nah, Ya, jadi jangan begini. baik-baik. Ya jangan dari kaki. Yang tapak tangan boleh nggak? Gimana? Yang tapak gitu. Gini di aja. Di Diem mana? aja. Boleh Ya, nggak? ada juga. Ada keterangan Ya. juga. Ada itu. Ada Tapi, ya. Saya kan tetangganya nggak pakai gitu. Muhammadiyah gitu nggak pakai gini. ya pokoknya, Masih bingung. ya mengatur keterangan yang kita tahu, ya, itu diantaranya ya, diantara yang saya pakai keterangannya bahwa begini. Nah, Nabi itu berdoa dengan posisi yang tangannya diangkat ketika sholat istisqa. Begini. ya. Jadi bukan begini, gini. Sampai kelihatan keteknya. Ibtaisi. Ya, Oh, jadi tanpa gini juga boleh gitu. ya boleh Iya, berdoa aja. boleh aja berdoa. Iya, tapi diem aja. Saya ini pengalaman saya pernah. Maksudnya saya ini bukan ngarang-ngarang, ada yang melakukan Ada, tanpa ya. iya. Memang ada. Karena Ya, nggak angkat. ya jangan, pokoknya amin, amin aja, amin. Apakah aminnya itu dilisankan, dilafazkan maupun dilafati, itu kembali kepada anunya masing-masing dah. Tapi yang saya ketahui ya, sependek, bukan sejauh, sependek yang saya ketahui, Amalia. Spandek ada juga. Hah? Spandek. Ada kan bar ngecor. Enggak, maksudnya kalau sepanjang kan berarti Iya. referensi kita banyak. Jauh ya. Nah, karena referensi kita dikit, sependek. Yang saya, bukan sependek, sependek yang saya Iya. tahu ya. Tapi begini, gitu kan. Iya. Ada pun yang lainnya mungkin ada keterangannya, mungkin. Tapi saya belum dapatkan. Karena nggak dapatkan, saya nggak praktekkan. Kira-kira begitu kan? Iya, kira-kira begitu. Ada di ini. Ada. Wah, itu mau nangis kembali. Bener ada ilmunya. Sampai gini kok. Oh, Enggak, terkadang gini juga sih, kadang kalau kita nggak tahu, ya kayak aku share, yang ada contohnya begitu, terus kitanya kekeh kan kadang berantem juga. Iya, itulah makanya. Kita harus Yang kitanya udah ngaji begini, seumpama gitu. Dia juga perasaan sepengetahuan saya selama ngaji nggak pernah dipraktekin begitu gitu. Iya. Ya akhirnya ada argumen gitu. Ya, di sini perlunya keluasan, ke lapangan hati bahwa ilmu yang kita miliki itu jauh, Masih ya. cetek. Masih cetek. Artinya, kalau misalnya ada orang lain mempraktekkan, ya biarin aja, karena barangkali keterangan beliau-beliau itu ngajinya kayak begitu. Sementara kita ngajinya begini, ya kita makanya bukan begitu. Kan nggak mungkin kita ngajinya begini, ngabang melina begono. Kan gitu. Enggak, kadang saya sih keegoisan saya mungkin juga sih ya. Bukan kita loh, saya gitu. Kadang ketika ya Lihat beda orang pendapat, iya beda pendapat dengan yang lain, terus sementara saya lihat orangnya tuh kayak nggak suka ngaji-ngaji banget dah. Kayak gitu istilahnya. Ya karena itu kan ada fikih 4 mazhab. Iya. Makanya itu kalau mendalami fikih 4 mazhab, ketika melihat seorang beda itu kita Nggak usah. nggak bakal ini. Iya. Kita pasti, oh, semua itu dia mereka juga pakai dasar, pakai Iya. dalil itu. Ya, balik lagi kepada kajian kita ini bahwa kita itu harus bergaul sama orang yang membawa efek positif kepada kita dalam hal duniawi maupun ukhrawi. Kalau kira-kiranya malah bikin kita banyak madorot, kalau diri kita baik Tinggalin. udah tinggalin aja. Apalagi udah umur-umur kayak kita, gitu ya. Udah waktunya kita ini mawas diri untuk persiapan kematian, akhirat kan gitu. Udah modal temen yang ngajaknya kagak jelas. Iya. Udah kalau ada yang misalnya ngajak mancing, udah mancingnya sendiri lah gitu. Oh, mancing di kali aja. Gaya kali-kali aja dekat musola. Enaknya apa kalau begitu azan langsung. Iya, tinggal wudu. Udah begitu. Kalau Dia mancing. lagi ada lagi tarik nih. Nah, jadi kebiasaan kita yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala udah kita tinggalin. Manfaatin waktu kita ya untuk yang terbaik ya.
Ya kalau yang masih perlu apa namanya duit, ya udah manfaatin buat cari duit. Niat ridho loh. Ini dari Allah gitu. Yang kira-kiranya nggak yang kira-kiranya nggak datangin duit, malah buang duit, udah tinggalin gitu kan. Ya, kenapa? Ya masalahnya misalnya kayak ukuran saya kan gitu. Biaya sekurang sudah mau biayain keneh budak gitu. Perjalanan membiayai itu masih panjang. Ya kalau hidup masih kayak dulu ya hebat juga. Masih biaya. Tapi kalau masalah begitu semua juga itu. Apalagi kelasnya kita gak banyak duit. Artinya walaupun kita hobi seumpama nih, nggak buang-buang duit lah. Paling ya lihat-lihat yang nggak bayar gitu paling. Iya, tapi sekalipun yang nggak bayar, tapi kalau misalnya waktu itu kita manfaatkan untuk bisa yang mendatangkan duit, udah nanti itu aja kerjain. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada tambahan keterangan barangkali dari Bapak Ibu yang online ya, mangga. Silakan. Atau ada pertanyaan? Ya kan karena namanya al-waktu kasaif, waktu itu seperti Bailam takpok tuktok, kalau engkau yang memotong, engkau yang dipotong. Gitu. Potong. Ya, ini ke waktu kita ini sebenarnya udah lagi berlomba-lomba dengan waktu kematian kita. Iya. Gitu. Lambat. Cepat atau lambat bakal semuanya itu. Ya sebenarnya malaikat ini lagi nungguin kita, malaikat lagi nungguin kita. Gimana? Ya iya, kan lagi kata begitu. Enak banget ya tidur aja. Kita lagi ditungguin sama malaikat maut. Nah, kita lagi dikirain lagi maut, kita masih leha-leha aja. Bentar, tanggung kan gitu. Gue juga baru 50 tahun kan gitu. Masih ada waktu katanya buat obat. Kalau sampai 60 tahun. Kalau nyebelangka kemudian mati ya kan repot juga. Ya, saya kira itu. Ada teman saya kayak gitu ngomongnya, tapi sekarang masih hidup dia. Ya iya. Apa tuh? Tapi udah tobat ya. Aja tobat, nanti aja mau tobat. Tahun nanti gitu kan. Dia ngomong selalu kalau dinasihat selalu ngomong begitu. Ya, tapi masih hidup aja sih. Ya cuma. Tapi alasan udah lumrah begitu. Iya. Udah biasa. Iya. Maksudnya di mana-mana begitu. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Kan ibu-ibu kalau mau ngaji gitu. Jangan di dunia itu. Awalam yazal fi ghaflatin. Apakah engkau akan terus ada dalam kondisi kelalaian? Goplah. Iya. Hatta dana minhul ajal sampai ajal lu dekat. Gitu. Jangan tunda-tunda. Kalau mau taubat, alhamdulillah kita sadar diri. Mudah-mudahan ya kita adalah orang-orang yang sadar diri, mawas diri, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu kita lagi untuk hal-hal yang tidak berguna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila itu pilih saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Semoga semua sehat. Saya undur diri dulu ya. Kapan nyampe Dak Kore?